Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini kita akan membahas masalah yang biasanya terjadi atau yang dialami oleh sebagian besar orang yang membudidayakan cabai. Mungkin ada juga dari sahabat Rumah Kebun Organik yang mengalami masalah yang sama. Jadi seperti di depan kita ini sudah terdapat satu tanaman cabai yang mengalami keriting daun. Jadi Bapak Ibu sahabat Rumah Kebun Organik, keriting daun ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama bisa karena faktor hama. Jadi biasanya hama akan menggerogoti ujung tunas ini, tunas muda pada cabai sehingga mengundang semut, dan hama-hama yang biasanya nempel itu ada kepik putih ya, kutu daun, dan juga apit. Nah, tetapi apabila dilihat di tanaman cabai saya ini sama sekali tidak ada hama ya. Bahkan semut pun tidak ada. Jadi saya periksa di balik daunnya juga tidak ada hama. Ini bersih sekali dari hama. Yang berikutnya itu bisa karena faktor keasaman tanah. Jadi faktor keasaman tanah itu di bawah 6,5. Jadi asam sama basah itu kan, kalau asam dia 0 sampai 7, kalau basah dia 7 sampai 14 ya untuk ukuran pH tanah. Jadi kalau dilihat di sini bukan karena hama, jadi kemungkinan ini karena faktor keasaman tanah. Jadi saya kemarin sudah coba untuk cari dolomit ya untuk mengembalikan tingkat keasaman tanah atau meningkatkan pH tanah supaya kembali ke 6. Kalau dilihat pohonnya ini secara umum sehat ya. Ini daunnya bagus semuanya, dan saya ada juga pohon cabai yang daunnya tidak keriting, yang ini yang normal ya, daunnya masih sehat, dan beberapa cabai yang lain itu masih sehat. Nah, ada 3 pohon yang mengalami keriting daun. Nah, ini tidak perlu putus asa atau stres. Ini saya akan memberikan tips yang paling mudah. Ini sudah masuk periode generatif ini, tapi kalau ini kita pertahankan hasilnya pasti tidak akan maksimal. Jadi langkah yang saya akan ambil adalah melakukan atau memotong pucuknya. Jadi ini akan kita potong ya. Jadi supaya muncul tunas-tunas muda atau ranting yang baru. Jadi saya akan potong seperti ini. Ini juga saya akan potong ya. Dan yang ini juga saya akan potong. Ini bagian dari tunas satu pohon juga ya. Jadi saya akan ambil semua daun yang keriting dan sisakan pohonnya yang masih sehat ya. Ini daun-daunnya nanti akan muncul tunas-tunas yang baru. Jadi seperti ini kan dia ada tunas di bawahnya, karena ini sebelumnya tidak saya lakukan pemotongan pucuk ya. Demikian juga untuk ada 2 pohon lagi yang mengalami keriting daun ya. Yang ini salah satunya, ini juga keriting daun, sama tidak ada hama juga ya. Di balik bagian bawah daun ini bersih semuanya. Jadi saya juga akan melakukan pemotongan di sini. Tidak perlu takut Bapak Ibu, karena cabainya tidak akan mati ya. Kita hanya mengambil bagian yang keriting atau bagian pucuk atasnya ya. Medianya sama, tetapi bisa terjadi seperti itu. Ini kalau hama tidak mungkin ada, karena saya rajin menyemprotkan pestisida di sini. Pestisida nabati yang biasa kita buat
beberapa ramuan di sini ya. Dan ini juga sehat ya, tidak ada hama juga di balik daun ini, sehat semua. Jadi ada 3 pohon dari hampir 10 pohon yang saya tanam cabenya. Nah ini satu lagi yang keriting daun, ini kita akan potong juga. Jadi kita potong bagian yang keriting ya, tidak perlu lagu. Ya, virus yang melanda cabai sendiri sebenarnya ada beberapa. Ada lagi namanya nanti virus Gemini ya. Kalau sudah ada virus Gemini di kebun kita, biasanya akan menyerang 1 atau 2 pohon. Itu lebih baik ya, kalau rekomendasi dari saya itu lebih baik dicabut dan dibuang ya. Karena akan merusak tanaman yang lain yang masih sehat ya. Jadi ini secara pertumbuhannya itu bagus sekali, tetapi tiba-tiba keriting daun. Nanti setelah kita potong, harapannya akan muncul tunas-tunas baru ya. Misalnya seperti ini di bagian ketiak-ketiak daun ini ya. Ini kan ada tunas-tunas ini. Jadi ini nanti ya bisa menjadi generasi tunas yang baru. Nah ini tidak saya lakukan pemotongan pucuk, tetapi sudah bercabang juga. Jadi ada 1 pohon dia 2 tunas ya. Dan ini juga tidak dilakukan pemotongan pucuk ya. Kita mau lihat perbedaannya seperti apa ya. Yang ini juga masih sehat ini, dan pohon yang lainnya masih sehat, tidak ada hama ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu meragukan pestisida yang kita buat selama ini. Jadi misalnya seperti tanaman ini, pare ini juga, ini semua daunnya sehat ya. Tidak ada serangan hama di sini ya. Daunnya hijau bagus, dan buahnya juga banyak. Pada bagian video ini sudah terlihat ada tunas-tunas baru di sini ya, di bagian ketiak daun ini, di pohon yang sama waktu kita lakukan potongan pucuk ya. Jadi akan semakin banyak ranting ya. Nanti saya akan membahas, ada cabai yang saya obati dari sakit ya, hampir mati, tapi sekarang sudah berbuah. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Tetapi kira-kira inilah tips dari saya, atau cara dari saya, salah satu cara dari saya untuk mengatasi yang keriting daun. Memang kadang-kadang terkesan sayang ya, karena ini kan sudah masuk fase generatif, jadi sudah ada berbunga ya, sudah ada calon-calon bakal buah di bagian ujungnya ini, dan harus kita potong. Tetapi untuk jangka panjang ini penting juga kita potong, karena kalau enggak hasilnya juga enggak akan bagus ya. Jadi tega nggak tega ibu-ibu sabar dulu, nanti bentar lagi juga dia akan berbuah juga ya. Demikian tips sederhana dari saya mengatasi cabai keriting daun ya. Nanti selanjutnya kita tetap konsisten untuk menyemprot pesnapnya atau pestisida nabatinya supaya tidak ada serangan hama, jadi sehat. Sembari saya akan memulihkan pH tanahnya yang ada di sini, di bagian media tanamnya nih. Saya akan memberikan mungkin dolomit, atau tidak, kalau tidak ada saya akan kasih cangkang kulit telur ya, yang sudah dihaluskan. Saya akan taburkan di sini, karena bisa juga sebagai pengganti dolomit untuk skala rumah tangga ya, untuk menaikkan pH tanahnya.
Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu informasinya. Jadi kalau gagal jangan menyerah, harus coba lagi. Sampai ketemu di video-video inspiratif berikutnya. Bye bye.